Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, apa kabar Anda? Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan. Di tengah-tengah wabah COVID yang kita alami bersama, baik di skala dunia, nasional, maupun kita di Kota Bontang, Anda selalu melakukan social distancing, tetap menjaga jarak, tidak selalu keluar pada kebutuhan-kebutuhan khusus saja Anda keluar, karena ini untuk kepentingan kita dan keluarga kita. Nah, pemirsa PKTV, di edisi kali ini, di acara ruang diskusi yang hari ini kita coba untuk mengundang salah satu narasumber. Nah, kita mencoba akan membahas terkait bagaimana struktur atau kondisi pendapatan Kota Bontang. Kalau Anda ingat di media sosial maupun di media-media lainnya, termasuk media elektronik, kemarin telah dilakukan penetapan laporan pertanggungjawaban dari Wali Kota Bontang kepada Dewan atas nama rakyat ya di DPR sana. Ada hal-hal yang menjadi catatan oleh para jurnalis yang disampaikan untuk teman-teman di masyarakat Kota Bontang, yaitu adanya silva pada APBD yang tahun 2019, namun ada alasan-alasan yang memang disampaikan oleh Wali Kota Bontang yang sangat logis, yang sehingga itulah yang menjadi laporan beliau kepada DPR Kota Bontang. Nah, untuk membahas hal itu dan terkait, saya juga ingin mengembangkan pembahasan ini dengan bagaimana kondisi pendapatan daerah selama 5 tahun pemerintahan ini, sehingga Anda, pemirsa PKTV di rumah, mempunyai anggapan yang benar, faktual, dan memang sesungguhnya demikianlah pemerintah Kota Bontang ini menjalankan pemerintahannya dengan kondisi pendapatan yang mungkin tidak sama dengan tahun-tahun lalu, berbeda-beda. Nah, untuk membahasnya saya langsung mengundang Bapak Kepala Pendapatan Kota Bontang, Bapak Sigit Alfian. Pak Sigit sudah bergabung bersama kami. Bagaimana Pak Sigit kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Sigit, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan diskusi terkait bagaimana pendapatan daerah Kota Bontang selama 5 tahun terakhir, sekaligus kita akan juga kira-kira untuk periode tahun 2021 strukturnya mungkin sedikit dibocori seperti apa program-programnya yang akan dilakukan. Nah, Pak Sigit, mungkin diawali dari gini, bagaimana menanggapi LPJ Wali Kota yang kemarin tahun 2019. Kemarin sudah disampaikan oleh Wali Kota, mungkin Pak Sigit sebagai Kepala Bapenda Kota Bontang bisa menjelaskan sedikit apa yang sudah disampaikan Bu Wali kemarin. Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih Mas Teguh. Ini saya diundang untuk wawancara walaupun lewat streaming ya. Zoom, streaming ya. Iya. Ya, jadi Mas Teguh dan para pemirsa sekalian PKTV, terkait masalah anggaran ini memang Bapak Ibu sekalian, Bapenda ini memang pecahan dari BPKAD, sehingga sebenarnya baru. Kami dibentuk itu oleh perwali kita, oleh Perda kita, itu tahun 2018 akhir. Saya sendiri dilantik di 16 Mei 2019. Tapi karena memang PR-nya luar biasa yang harus kita kerjakan, sehingga kita harus gaspol itu Pak Teguh. Kita harus gaspol untuk menyampaikan memberikan target-target yang jelas kepada pemerintah Kota Bontang dan masyarakat pada umumnya. Jadi sekali lagi alhamdulillah yang disampaikan Bunda Wali Kota kemarin, kerja tim kita alhamdulillah ini memberikan hasil yang lumayan signifikan. Ada kenaikan yang tadinya 181 menjadi
Secara keseluruhan PAD kita 181 menjadi 221. Ini kenaikan yang cukup lumayan, cukup signifikan untuk di saat-saat kita baru dibentuk. Dan ini terbesar selama Bapenda ada di Kota Bontang. Ya. Jadi Mas Teguh, jadi apa yang disampaikan Wali Kota kemarin ini luar biasa. Jadi kalau ada tadi pertanyaan masalah silpa itu kaitannya dengan strategi anggaran kita juga, karena memang perlu saya sampaikan bahwa pemerintah pusat itu selalu triwulan keempat itu nggak dibayar, sehingga pemerintah Wali Kota Bontang, kita tim TAPD itu selalu ada strategi khusus sehingga tidak ada lowong anggaran, tidak ada kekosongan anggaran di tahun-tahun pertama, di tahun berikutnya seperti tahun 2019 ya, tahun awal, sehingga silpa itulah kita untuk pembayaran kegiatan operasional kita baik rutin maupun untuk masyarakat. Jadi seperti itu. Iya. Ya, Pak Teguh. Jadi gambaran umumnya terkait masalah anggaran 2019, saya pikir ini memang realisasinya terbesar selama 5 tahun, Pak Teguh. Jadi realisasi kita terbesar selama 5 tahun terakhir itu, 4 tahun terakhir. Jadi kita kemarin realisasinya mencapai 1.314.593 rupiah. Jadi 1,5 triliun. Ya, 1,4 triliun ya. Iya, Pak Teguh. Ya, Pak Kades, kira-kira dengan asumsi atau silpa yang seperti itu, hasil silpa seperti itu, penyerapannya sudah maksimal ya Pak ya? Sudah hampir berapa persen Pak? Kalau kemarin dikatakan lebih dari 90%. Iya, penyerapannya 103% Pak Teguh, malah di atas. Penyerapannya malah di atas itu kemarin, karena itu tadi kita bekerja maksimal, semua tim kita, pemerintah Kota Bontang itu semua OPD bekerja maksimal, karena memang kalau kita melihat ya, mohon maaf nih, kalau kita boleh melihat dari tadi judulnya kan 5 tahun nih, APBD 5 tahun. Nah, kalau boleh kita setback ke belakang pada tahun 2016 ya, anggaran tahun 2016 itu, tahun 2016 anggaran itu ditetapkan pada tahun 2015. 2015. Ya, itu yang menetapkan pemerintah sebelumnya. Ya kan? Diketok di anggaran murni oleh pemerintah sebelumnya sebesar 1,9 triliun. 1,9. Ya. 1,9 triliun. Jadi tepatnya itu 1.950.740.330 rupiah. Jadi hampir 2 T, hampir 2 T. Nah, tetapi ternyata setelah di pelantikan Bunda Neni Wali Kota, karena ada pelantikan di tahun 2016 ya, itu ternyata disisir kembali. Beliau menyisir kembali. Kalau tidak disisir, ini beliau sebagai orang yang berpengalaman ya, baik di wakil ketua dewan, bahkan di DPR RI, sehingga beliau harus yang pertama dilihat adalah struktur APBD-nya dulu. Begitu beliau masuk, dia melihat struktur APBD. Ternyata begitu dilihat, anggaran kita itu nggak sampai segitu. Dan ini harus merubah pola. Pola pikir pembangunan tadi harus dirubah lagi. Yang tadinya sudah disusun sedemikian rupa, sehingga harus dirubah lagi. Sehingga kita di perubahan itu hanya 1,2 triliun, Mas Teguh. 1,2 ya. Jadi, iya, sehingga ada 700 miliar yang
ternyata tidak ada anggarannya gitu. Ternyata tidak ada anggarannya. Nah, sehingga ini merubah strategi pembangunan yang dilakukan oleh beliau yang tadinya semuanya sudah dijanjikan, katakanlah Produta kan gitu ya, Produta dan sebagainya itu, sehingga harus lambat berjalannya. Kenapa? Karena memang anggarannya tidak ada ternyata. Nah, ini kita mau menyusun anggaran itu, beliau menyusun anggaran berdasarkan anggaran yang ditetapkan oleh pejabat sebelumnya. Nah, kemudian masuk di tahun 2017 ini lebih parah lagi karena di tahun 2017 itu ada yang namanya dikenal dengan tsunami anggaran. Jadi ya kebetulan ada krisis global, kemudian batu bara anjlok, ya kan, nilai ekspor kita waktu itu rendah, batu bara malah banyak PHK ya waktu itu ya, nggak salah ya, di luar ya. Nah, ternyata itu juga berimbas di pendapatan kita. Jadi kalau kita bicara pendapatan, ada dua Pak Teguh. Jadi biar masyarakat nanti paham, pendapatan itu ada dua. Ada pendapatan dana transfer. Dana transfer ini dari bagi hasil. Dari bagi hasil pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, ini karena kondisi ekonomi kita yang memburuk waktu itu, sehingga akhirnya dana bagi hasil kita juga kecil. Sangat kecil. Sehingga anggaran tahun 2017 itu hanya 1 triliun 20 miliar. Iya, 1 triliun 20 miliar saja. Nah, jadi ini yang membuat lagi-lagi program-program yang ini belum bisa maksimal dilaksanakan. Tetapi sekali lagi Bunda ini kan karena wali kota kita ini punya link yang cukup luar biasa di pusat sana, sehingga banyak pembangunan seperti pasar, seperti rusunawa dan sebagainya itu tetap berjalan dengan baik. Itu kelebihannya di situ. Ini yang paling spesial lagi sebenarnya begini Pak Teguh. Waktu itu saya sempat mengusulkan karena kondisi anggaran yang sangat mepet ya, sehingga khususnya tenaga honor Pak Teguh, itu kalau di daerah lain banyak yang dirumahkan. Saya pun waktu itu saya sempat mengusulkan ke beliau pada saat itu kaitan dengan anggaran yang minim ini, maka Bu, kalau bisa dirumahkan sementara, saya bilang begitu. Tapi sekali lagi Bunda, mungkin rasa keibuannya yang begitu peduli kepada masyarakat, sehingga beliau sederhana sekali kemarin jawabannya. Gitu, kalau sampai kita rumahkan ada masalah baru. Pertama ada pengangguran, yang kedua kasihan anak-anaknya, ya kasihan keluarganya. Kalau kita turunkan, kita sama-sama susah. Makanya pada saat itu biarpun sekda, tunjangan TPP-nya 1 juta Mas Teguh. Jadi kami semua 1 juta semua tunjangan TPP, tunjangan tambahan selain gaji. Nah, ada penurunan ya Pak ya dari sebelumnya. Iya penurunnya luar biasa. Semuanya karena APBD kita turun. Nah, kita harus rasa kebersamaan dengan teman-teman yang lain sehingga kita mengalah. Ini kebijakan beliau, semua harus sama-sama menanggung ini, sehingga sekda pun tunjangannya 1 juta. Kami 1 juta. Pegawai honor yang tadinya gajinya itu 1,8, 2 juta gitu ya, yang sarjana itu dapatnya 1,50 juta. Tapi ini kebijakan terbaik karena beliau juga memberi kelonggaran. Tidak dirumahkan ya kan Pak ya? Ya, tidak dirumahkan. Nah, terus beliau memberikan kelonggaran itu silahkan sambil berusaha gitu. Sambil berusaha sehingga nanti untuk menambahi ada yang ngocek, ada yang ini. Memang kondisinya seperti itu. Jadi sekali lagi ini kebijakan yang luar biasa menurut kita. Dan alhamdulillah perlahan tahun 2018 kita juga naik lagi pelan-pelan, kita naikkan gajinya teman-teman. Nah, di tahun 2019 kemarin sudah gajinya menjadi kita kembalikan dan sekarang malah di atas gaji yang sebelumnya, sudah 3.200.000 untuk sarjana kan begitu ya. Terus untuk PNS sendiri yang
TPP-nya sudah kembali bahkan di atas tahun 2015 gitu. Dan yang lebih spesial lagi ini teman-teman dari tetangga sebelah, mulai Kukar, Samarinda itu memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kita. Bisa ya ternyata tempat kami ini sepertinya malah kajian itu kadang 3 bulan sekali. Kalau kita alhamdulillah semua tiap bulan lancar gitu. Jadi seperti itu Pak Teguh. Iya. Iya, luar biasa. Pak, mungkin bisa, ini menarik, mungkin bisa dilanjutkan untuk di 2019 ini, berapa kemarin APBD-nya, terus penyerapannya kan tadi sudah disampaikan Pak Sigit. Ya. Lebih lengkap kita akan membahas ini Pak, untuk 2019. Ya. Jadi kalau 2019 itu yang seperti disampaikan Bunda kemarin di LKPJ, ya seperti itu kondisinya. Jadi kalau untuk PAD-nya, target yang kita tetapkan itu 180 miliar. Target yang kita tetapkan untuk PAD-nya. Ternyata kita genjot, kita kerja keras kemarin, ya ternyata kita bisa mencapai 218 miliar. Melebihi target Pak ya? Melebihi target, luar biasa, di atas target, jauh sekali gitu. Iya. Ya. Jadi untuk khusus PAD-nya seperti itu. Ya, Pak Sigit. Tentunya kita patut apresiasi terhadap pemerintah Kota Bontang yang dengan dana seperti itu akhirnya banyak mungkin pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Pak Sigit, terkait kita coba membahas dari sisi, karena ini pandemi ya. Tentunya tahun 2019 ini, kalau sekalian kita bahas anggaran 2019 tadi, juga ada pandemi yang mulai awal tahun sudah melanda kita. Yang paling parah di bulan Februari. Nah, ini bagaimana kondisi pendapatan daerah Kota Bontang, Pak Sigit? Tentunya kalau semua di daerah lain, saya kira lockdown pun mempengaruhi semua sendi-sendi ekonomi. Bagaimana di Kota Bontang sendiri, Pak Sigit? Mungkin bisa disampaikan. Ya, memang di tahun 2020 ini sebenarnya kita udah ketok anggaran itu di murni 1.556 ya kan, nggak salah seperti itu ya. Kita ketok sebesar itu 1,56 triliun, tetapi ternyata begitu masuk bulan Februari Maret kita ada wabah global, pandemi dunia ya, sehingga memang ini memaksa orang harus lockdown, orang harus kerja work from home, ya kan, kerja di rumah dan sebagainya, dan bahkan hotel-hotel banyak yang tutup, kafe-kafe tutup. Ini tidak cuma di kita, tapi secara nasional, secara internasional seperti ini kondisinya. Jadi akhirnya pemerintah pusat itu, Mas Teguh, pemerintah pusat itu mengeluarkan yang namanya SKP 3 Menteri. Jadi keputusan bersama 3 menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dan Menteri SDM itu mengeluarkan ya keputusan 3 menteri itu nomor 119 /2813 SC, nomor 177 KMK 07 2020 tentang percepatan penyelesaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan coronavirus COVID-19. Ini SKP 3 Menteri ini diberlaku se-Indonesia. Jadi ada pemotongan anggaran dari pusat, sekali lagi ada pemotongan anggaran dari pusat itu sekitar sampai 50%. Sampai maksimal 50%, ya. Nah, alhamdulillah kita di Bontang, kita bersama-sama dengan DPRD, kita membahas berhari-hari terkait ini, sehingga memang target anggaran kita ya ikut turun Pak Teguh. Jadi yang tadinya 1,5 T sekarang menjadi 1,124
Artinya Hmm. ada potongan sekitar hampir 400 miliar. Jadi 399 miliar 525 juta 265.623 rupiah. Jadi ada pemotongan sebesar persentasinya itu ada sekitar, alhamdulillah kita nggak sampai 50%, hanya 26%. Ya, hanya 36%, 36 saja 36%. potongannya. Ya. Ya, lumayan besar sebenarnya Pak kalau Ya, lihat jadi angka sebelumnya. Jadi anggaran kita sampai hari ini itu hanya tersisa 1,1,24. Nanti ditambah dengan asumsi Silpa, maka itu mungkin di perubahan yang besok kita bahas mungkin kurang lebih sekitar 1,2, insya Allah seperti itu. Iya, Ya, untuk masih tahun bisa. 2020. Baik, Pak Sigit, dalam tahapan 5 tahun ke belakang, terus akhirnya bisa semakin pelan-pelan naik, itu kira-kira menurut Pak Sigit karena apa? Mungkin Pak Sigit punya hal-hal yang mungkin bisa disampaikan dengan kepada pemirsa BKTV. Silakan Pak Sigit. Ya, jadi saya melihat memang ini figur kepemimpinan ini menentukan Pak Teguh. Jadi pengalaman yang beliau miliki, baik dari sisi pernah di DPRD Kota Bontang, wakil dan ketua, bahkan di DPR RI, sehingga pengalaman ini yang sebenarnya sangat menentukan. Karena gini, Pak Teguh, jadi kalau kita gambarkan di rumah tangga kita, kan tidak boleh namanya besar pasak daripada tiang ya. Nah, beliau sangat konsen dalam pemikiran ini, beliau sangat menonjolkan dua hal. Yang pertama pendapatan dan belanja. Ini harus seimbang ini. Nah, disinilah beliau ini selalu memberikan motivasi kepada tim kita, para pembantu beliau, pejabat-pejabat eselon 2 dan OPDOD terkait, sehingga dengan sabarnya beliau memanggil satu-satu, motivasinya itu saya itu satu-satu dipanggil, nanti secara koordinasi keseluruhan. Jadi memang kayak seorang ibu yang sabar. Karena kalau tidak sabar Pak Teguh, ini yang berbahaya, sehingga nanti ya mohon maaf, nanti hal-hal yang tidak baik bisa terjadi. Nah, yang paling hebat lagi Pak Teguh sebenarnya menurut saya ini, karena memang beliau mendapat gelar pemimpin hebat kemarin di Jakarta ya, sehingga saya menggunakan kata hebat. Sejak beliau menjabat tahun 2016, saya masih ingat, beliau itu sudah menggandeng Korsugah KPK. Beliau sudah menggandeng Korsugah KPK. Memang KPK di era yang baru kemarin kan tidak, sebenarnya OTT itu tahap akhir, tapi dia lebih mengutamakan pencegahannya. Jadi makanya dibentuklah namanya Korsugah KPK. Nah, kami tahun 2016 sudah diarahkan beliau, Bunda Neni, sehingga kita sering ketemu di provinsi kita sama Korsugah KPK. Bahkan sekarang di grup semua pejabat eselon 2 itu ada KPK, selalu ada di kita, mengingatkan kita. Jadi mulai dari sisi perencanaannya sampai dengan aplikasinya, ini ada lagi BPK dan sebagainya dan lain-lain, sehingga memang inilah yang membuat pelan-pelan tadi naik Pak Teguh, semangatnya juga teman-teman naik, dan dari sisi penegakan hukum juga kita insya Allah aman. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ini kepemimpinan sangat menentukan Pak Teguh. Jadi harus punya kompetensi dan integritas yang luar biasa untuk pengabdian kepada masyarakat. Dua hal ini, kompetensi dan integritas. Kalau punya kompetensi tapi tidak punya integritas, maka inilah yang kadang-kadang terjadi penyelewengan-penyelewengan yang besar di masyarakat, di APBD kita. Sehingga alhamdulillah sekarang tidak ada satupun di era beliau yang terkena kasus hukum. Kalaupun ada, itu sisa yang tahun-tahun sebelumnya, yang era sebelumnya yang memang belum sekencang sekarang ini. Jadi sekali lagi fokusnya ada di kepemimpinan Pak Teguh, menurut saya begitu. Ya, lantas apa langkah
dan upaya strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah ini, Pak, selama tahun bertahap itu? Mungkin ada langkah dan upaya secara strategis di dinas Bapak maupun pemerintahan secara keseluruhan, sehingga pelan-pelan bisa naik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ya, Pak Teguh, itu sekali lagi tadi saya sampaikan APBD kita kan pelan-pelan naik ya, merambat. Nah, jadi sekali lagi di tahun 2018 setelah ada tsunami anggaran di 2017, beliau itu berpikir keras sehingga harus memecah dinas BPKAD yang tadinya jadi satu dengan pendapatan di situ, sekarang dipecah menjadi badan pendapatan. Nah, di badan pendapatan, nah alhamdulillah yang duduk pertama di dinas pendapatan itu saya yang diamanahkan lewat open bidding yang lelang terbuka. Jadi sekali lagi Pak Teguh, ini prosesnya juga luar biasa, ini panjang. Kalau masalah open bidding nanti kita bahas hal yang lain atau BKD nanti yang bahas. Nah, strateginya adalah, malah saya dipanggil begini sama Bunda waktu itu, Sigit kalau nggak mampu meningkatkan PAD, lebih baik mundur ya, jangan buat malu Bunda. Walaupun Sigit itu ranking 1, tapi kalau sampai tidak mampu silahkan mundur. Seperti itu kalimat beliau. Jadi sekali lagi, tapi tahapannya mereka bimbing. Bunda selalu buka musyawarah sama kita, sehingga program-program yang kita buat itu kita selalu komunikasi dengan beliau. Nah, makanya di tahun 2019 kemarin saya membuat yang namanya gebiar pajak. Saya berikan beberapa door prize kepada teman-teman masyarakat dan upayanya seperti itu Mas Teguh. Dan di tahun 2021 sebenarnya target kita kemarin 2021 ini kalau tidak ada pandemi COVID-19, sebenarnya target saya bisa mencapai 1,9. Target saya seperti itu. Tapi sekali lagi karena ada COVID-19 ini kita agak lumayan ini karena ini secara global ya, nasional dan internasional. Strategi yang dibuat lagi di tahun 2020 ini sebenarnya saya selalu berkoordinasi dengan Bunda, bagaimana caranya ya belikan istilahnya itu diskon kepada masyarakat semua khususnya. Ini alhamdulillah ada kabar terbaik Mas Teguh, sekarang kita lagi kerjasama lagi dengan Badan Pertanahan Nasional kaitannya dengan pengurusan sertifikat dan sebagainya. Nah, Bunda memberikan diskon lagi di sini. Jadi khusus untuk pengurusan PTSL itu, kita mulai hari ini silahkan kalau yang mau ngambil mulai hari ini silahkan. Kalau yang mau mengambil sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, kita kasih diskon 50%. Wah, 50% ya? Iya, 50% untuk PTSL-nya. Jadi sekali lagi ini program-program yang kita lakukan. Dan di masa pandemi, Mas Teguh, di masa pandemi kita juga memberi kelonggaran kepada teman-teman kayak restoran, kafe dan sebagainya itu. Kita kalau memang dia merasa berat ya kita berikan kelonggaran untuk pembayarannya bisa dicicil dan sebagainya. Seperti itu Pak Teguh. Artinya kita saling membantu sama mereka ya. Begitu Mas Teguh. Jadi pendekatan kepada masyarakat. Ya, selain dari pajak daerah, kira-kira sumber lain dalam pendapatan daerah ini apa, Pak? Kalau tadi Bapak udah jelaskan. Ya, sumber lain tentu ada bagi hasil dari provinsi ya, pajak-pajak kayak motor dan sebagainya itu, kendaraan bermotor yang pajak-pajaknya itu kan masuknya di provinsi semua. Ini kita sekali lagi kemarin saya koordinasi dengan pendapatan daerah provinsi Pak Bu Ismiati, memang ternyata ada piutang pajak itu, ini kan yang ngurusi ya, mohon maaf sekali lagi yang ngurusi adalah Badan Pendapatan Provinsi ya.
Nah, kemarin saya sempat koordinasi ke Iya. beliau, ternyata ada beberapa piutang masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor ini sampai kalau di total tuh hampir 5 M, Mas Teguh. Nah, sekarang kami diminta untuk membantu, kami bersama camat dan lurah sekarang lagi sosialisasi itu. Kalau di Samsat kelihatan sekali itu ada diskon-diskon itu. Ada diskon sekian gitu. Oh, Jadi saya enggak hafal itu. Jadi ini hasil koordinasi kita dengan Dinas Pendapatan Provinsi, Mas Teguh. Jadi salah satunya itu. Kemudian dari pendapatan lain iya. tentu dari Bangkal Timtara yang memang ada saham kita di situ, itu juga merupakan pendapatan. Iya. Ya. Oke. Dan Pak Sigit. yang lain lagi Mas Teguh ya, ya. Yang lain lagi Ya, tentu silakan sekarang dilanjutkan, Pak. saya lagi berkoordinasi dengan beberapa perusahaan investor yang masuk. Salah satu ini IUP. Saya lagi memberikan gambaran terkait kepemilikan tanahnya supaya segera diurus. Sehingga kalau tidak segera diurus, masalahnya kita ini juga dipantau oleh BPK karena antara nilai NJOP dan harga pasar itu nggak sama. Nah, nanti makanya saya imbau ke mereka supaya segera diurus. Jangan sampai nanti kaget tahun depan diurus ternyata tiba-tiba BPK minta naikkan NJOP-nya, nanti saya lagi yang keliru. Jadi himbauan saya selalu mengingatkan teman-teman Mas Teguh sehingga tidak ada hal-hal yang menyulitkan mereka. Ya, Pak, 5 tahun ini kan kecenderungan naik ya, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Kaban. Terus dengan tingkat pertumbuhan pembangunan yang ternyata bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, kira-kira kalau dengan pandemi yang saat ini kita alami bersama, terus dikatakan tadi bahwa pendapatan kita menurun untuk periode tahun 2021, skemanya seperti apa, Pak? Ya, jadi sekali lagi memang amanat undang-undang itu Pak Teguh, jadi kalau kita bicara otonomi daerah itu ya ada 3 hal yang utama ya. Yang pertama, pembangunan sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Nah, artinya kita harus berbasis ke masyarakat nih. Makanya pembangunan itu bukan cuman dari fisiknya saja. Kalau fisik insya Allah kita bisa bangun kelurahan, rumah sakit dan seterusnya, kita bangun semua ini infrastruktur. Tapi membantu masyarakat itu lebih utama, kayak baju sekolah gratis, terus keterlibatan masyarakat, para guru ngaji dan masalah agama ini, ya kita selalu berikan, ini bagian dari bentuk pembangunan kita. Jadi bangun mentalnya itu penting sekali. Nah, terus kaitan dengan 2021 sekali lagi, insya Allah kalau skemanya ini memang pandeminya bisa berangsur-angsur hilang, dan mau tidak mau kita karena berdampingan dengan pandemi ya tetap kita bekerja maksimal dengan protokol kesehatan. Jadi insya Allah saya masih optimis kita bisa kok bekerja sama, kita masih bisa kok menaikkan APBD kita dengan secara maksimal. Makanya strategi yang saya buat nanti, kita tidak sekedar belanja Mas Teguh. Jadi kita harus menarik investor. Kami di NTAPD itu sudah mengarahkan minimal tahun depan, Pak Sigit, dia bilang, teman-teman semua dikasih tahu seperti itu, minimal ada kegiatan di Bontang ini, satu OPD kegiatan secara nasional 1 kali. Bayangkan kalau 1 kali berarti ada 30 kegiatan nasional yang ada di Bontang. Itu multiplier efeknya, hotel penuh Mas Teguh, kuliner-kuliner juga akan maju. Jadi termasuk yang di depan GOR PKTP itu ya, yang luar biasa itu kita bisa insya Allah jalan kembali gitu ya. Iya. Jadi Pak, strateginya begitu. Akhirnya Bapak sebagai Bapenda dan bisa menangkap
atau berasumsi gini, bagaimana kami sebagai masyarakat yakin dengan kinerja pemerintah untuk menarik investor sehingga pendapatan bisa naik. Bagaimana kira-kira apa yang atau mungkin yang Bapak lakukan sehingga termasuk para investor pun juga datang dan akan menambah pendapatan daerah kita. Iya, yang pertama Mas Teguh tentu tanggung jawab masuk investor ini, karena kalau kemarin seperti kilang itu kan itu tanggung jawab Pertamina ya. Kita hanya menyiapkan Bunda Neni itu sejak Perpres itu turun tahun 2016 dan permennya dari SDM turun, beliau sudah konsen pada penyiapan lahannya, karena tugas kita itu penyiapan lahan ya, itu salah satunya. Penyiapan lahan untuk itu termasuk Perda RT RW-nya sudah siap sekali. Adapun investornya yang menentukan adalah Pertamina pusat. Nah, ini karena full pembiayaan. Sehingga kalau kemarin sempat viral katakanlah ya, ini kita masuk di kilang. Sempat viral. Sempat viral ternyata katanya batal. Betul. Kalau dibilang batal, betul batal untuk OOC yang dari Oman itu benar batal. Tetapi untuk tempat strategisnya masih sampai hari ini masih dibontang. Jadi strategisnya masih dibontang, dan sekarang Pertamina mencari investor baru dengan yang mau pembiayaan secara full. Dan itu memang sudah target nasional, tidak bisa diapa-apain. Jadi yang memutuskan itu nasional, kita hanya membantu itu, membantu menyiapkan lahannya dan yang lainnya, infrastruktur yang lain, termasuk mindset masyarakat yang welcome terhadap investor. Jadi segala sesuatunya harus kita duduk bersama, kita selesai dengan baik. Tidak ada lagi kompor-kompor itu, kompor gas kali ya. Ya, oke. Bicara kompor. Silakan lanjut Pak. Ya, saya bicara kompor jadi ingat Mas Teguh. Jadi ingat yang kompor kita langsung hidup itu. Nah ini juga luar biasa loh. Ini luar biasa loh. Ini investor ini langsung diketik langsung hidup. Jadi sekali lagi Bunda itu tidak gunakan dana APBD kemarin, menggunakan dana nasional, dana APBN untuk membangun jaringan ini ke masyarakat ini. Jadi sekali lagi jauh berbeda. Ada 18.000 titik itu semua kemarin pakai dana APBN. Bukan dana Jadi kita lanjut. Bukan dana ini. Sekali kan kita nggak punya dana nih di Bontang karena kecil, sehingga beliau dengan linknya, dengan networkingnya beliau di pusat itu, beliau langsung ini tadi minta anggaran nasional supaya diturunkan ke Bontang. Nah, alhamdulillah nanti 2021 ini targetnya di Bontang Lestari lagi. Jadi seperti itu Mas Teguh. Ya. Oke. Pak, ternyata kita keasikan ngobrol, waktu sudah hampir mengakhiri perjumpaan kita. Pak, untuk mengakhiri diskusi kita, saya ingin Bapak, kita ingin tahu sebenarnya persiapan pandemi ini kan memang sudah masuk new normal, sudah mulai dengan perubahan sikap kita, perubahan kebiasaan kita. Nah, apa yang sudah disiapkan oleh Bapenda sendiri terkait pelayanan yang ada di kantor Bapak, dan bagaimana kira-kira target Bapak di semester kedua ini dalam proses yang saat ini kita menghadapi new normal, terus apakah masih optimis pendapatan itu bisa sesuai dengan target yang Bapak prediksi? Seperti apa Pak? Ya, Mas Teguh, terima kasih. Jadi kalau saya orangnya memang selalu optimis, karena optimis itu kunci sukses. Jadi saya tidak boleh pesimis. Kalau pesimis berarti itu pasti sudah menyerah duluan. Saya orangnya optimis sekali. Jadi yang pertama kita lakukan, karena teman-teman kita di KP ya, KP dan rumah makan restoran ini baru mulai buka, ini kami sudah siapkan beberapa bantuan ke mereka, khususnya mungkin kaitan dengan protokol kesehatan. Saya akan berikan di depan rumah makan mereka itu semacam cuci tangan. Jadi tempat-tempat khusus itu kita salah satunya itu supaya, dan kita akan turun ke KP-KP dan rumah makan untuk
memberikan promosi ke mereka supaya masyarakat jangan takut lagi datang, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu seperti itu Mas Teguh, khusus untuk rumah makan restoran. Kemudian yang khusus untuk PBB kita sudah siapkan lagi. Ini kemarin karena signifikansinya luar biasa sehingga Bunda Deni tambah Ingat tadinya motor door prize itu hanya 3, tahun ini saya disiapkan 6 motor. Insya Allah di akhir tahun kita udah bisa undi. Nah, kemudian untuk teman-teman yang bantu kita rumah makan restoran, kita juga siapkan beberapa door prize untuk mereka sehingga semuanya saling semangat, saling bergandengan tangan sehingga bahwa kita bisa sama-sama walaupun kondisi corona, kita masih bisa membangun, bisa berkontribusi kepada pemerintah Kota Bontang, khususnya Kota Bontang dan Indonesia pada umumnya. Sehingga kita harus sampaikan ke teman-teman bahwa membantu pajak daerah itu ada bagian dari cinta negara. Kalau sering kita sampaikan hubul waton winal iman. Jadi cinta negara itu bagian dari iman. Jadi kontribusi kita ini walaupun kecil, pajak PBB, pajak makan dan sebagainya itu bagian dari kontribusi kita yang kita salurkan kepada masyarakat. Sekolah gratis, rumah sepatu dan sebagainya. Jadi seperti itu Mas Teguh. Jadi insya Allah dengan bergandengan tangan dengan masyarakat, kita yakin bahwa target kita bisa tercapai di tahun 2020 ini. Ya, amin. Baik, Pak Sigit, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan bisa bergabung bersama kita untuk diskusi di sini. Semakin sukses Pak Sigit. Mohon maaf, mungkin kalau memang ada hal-hal tadi yang mungkin kurang berkenan, namun ini adalah sebuah diskusi. Semoga masyarakat semua bisa mengambil manfaat. Ya, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Mas Teguh. Terima kasih Pak Teguh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, demikian diskusi saya dengan Pak Sigit Alfian, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang. Jelaskan tadi bahwa selama 5 tahun ada peningkatan dari sumber pendapatan kita, namun ada beberapa dari sekian ya, dari tadi yang dikatakan mulai dari tadinya 1,9 turun jadi 1,1 sampai pernah jadi hanya 1, sekarang agak meningkat lagi menjadi 1,4. Namun dengan kondisi yang pandemi saat ini ada sedikit penurunan, namun kita yakin bersama apabila kita bersama-sama untuk membangun komunikasi dan ikut membangun masyarakat kita agar investor-investor bisa naik, otomatis pendapatan kita juga akan naik. Kita yakin bahwa kita hidup di Bontang menjadi semakin nyaman dengan kondisi kota yang aman ini. Saya kira saya juga sama persepsi dengan Pak Sigit tadi, mari kita bayar pajak sesuai aturan dan jadwal, sehingga apa yang bisa kita berikan kepada negara ini, saya kira bisa kita nikmati saat ini dan masa yang akan datang. Demikian di ruang diskusi, saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di ruang diskusi edisi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.